Kemudian ini di dermisnya tadi ya, sebagian besar lapisan ini mengandung jaringan ikat fibrosa yang banyak mengandung kolagen pada ikan dan vertebrata air, termasuk cetacean dan submata air. Serat kolagen dari dermis biasanya disusun lapisan teratur yang membentuk stratum compactum yang dapat dikenali. Pada vertebrata darat, stratum compactum kurang jelas karena pergerakan di darat tergantung pada anggota gerak tubuh, sehingga kerutan pada kulit tidak terlalu mengganggu vertebrata darat yang bergerak di darat. Akibatnya, serat-serat kolagen tetap ada, maka melimpah di kulit vertebrata terestria, tetapi serat-serat itu lebih jarang tersusun secara teratur dan biasanya tidak membentuk lapisan yang berbeda. Kemudian ini integumen pada ikan dan turunannya. Ada epidermis, ada kemudian ciri-cirinya ini tipis, lunak, tidak mengandung keratin, mempunyai banyak kelenjar mukus uniselular, beberapa multiselular, ada yang menghasilkan lendir. Beberapa ikan mempunyai kelenjar racun yang berhubungan dengan sirip. Kemudian ada fotofor, kelenjar multiselular yang dapat bercahaya. Fotofor ini dikelilingi oleh pembuluh darah dan sel-sel berpigmen. Kemudian ada dermis, terdiri atas stratum compactum dan spongiosum. Kemudian ikan mempunyai sisik yang berasal dari dermis. Dan ada kromatofor. Kemudian ini integumen pada ikan dan derivatnya, contohnya pada kelompok Constrictias atau ikan bertulang rawan. Pada ikan bertulang rawan tidak terdapat tulang dermat seperti pada kelompok ikan primitif, tapi sisik plakoid tetap dipertahankan. Nah, sisik inilah yang memberi kesan kasar pada permukaan kulit. Terbaru menunjukkan bahwa sisik plakoid dapat mempengaruhi air yang mengalir pada kulit saat ikan berenang ke depan untuk mengurangi gesekan-gesekan. Banyak sel sekretorik terdapat pada epidermis serta sel epidermis yang vertikal. Dermis ini terdiri dari jaringan ikat berserat, terutama serat elastin dan kolagen yang susunannya teratur membentuk lapisan seperti kain di dermis. Bagian ini mampu memberikan kekuatan kulit dan mencegah kerutan saat berenang. Kemudian sisik plakoid itu sendiri berkembang di dalam dermis dan menembus lapisan epidermis. Lapisan luar enamel membentuk ujung sisik dan tinta letak di bawah. Rongga pulpa berada di dalam. Kromatofora terdapat di bagian bawah epidermis dan daerah atas dermis. Nah, ini penampakan dari kelompok ikan bertulang rawan, contohnya pada kulit ikan hiu. Ini permukaan menunjukkan kulit yang menunjukkan pengaturan reguler dari skala plakoidnya. Sebentar ya. Kemudian itu yang B itu penampang bintang dari skala plakoid pada ikan. Nah, itu skala plakoidnya terdiri dari enamel dan dentin yang dikelilingi oleh pulpa. Kemudian ini pada kelompok ikan Octidies, dermis ikan Octidies dibagi menjadi lapisan jaringan ikat longgar di bagian luar dan lapisan dalam berupa jaringan ikat padat. Kemudian kromatofora ditemukan di dalam dermis. Pada Octidies, sisik derma sebenarnya tidak menembus epidermis, tapi mereka sangat dekat dengan permukaan sehingga memberi kesan bahwa kulitnya keras. Kemudian ketika mereka bergerak ke permukaan, sel-sel epidermis mengalami transformasi sitoplasma tetapi tidak berubah menjadi keratin. Di dalam sel-sel epidermis ini berlapis terdapat kelenjar uniseluler tunggal, sekretorit, dan serkul. Kelenjar uniseluler ini bersama dengan sel epidermis adalah sumber kutikula mukosa atau permukaan yang berlendir. Nah, ini contohnya pada kulit ikan bertulang sejati. Pengaturannya ada skala dermal yang di dalamnya ada kulit dari ikan cetacean, kemudian mengindikasikan arah dari pertumbuhannya. Kemudian ini ada epidermisnya, catatannya epidermisnya ini terdiri dari sel dan serklum.
Kemudian ini kita skala pada ikan ikan boni ya ini. Kemudian ini dokumen pada amfibia dan turunannya, epidermisnya. Ciri-cirinya multilayer, tipis, lunak, ada stratum corneum mengandung keratin, sperma yang hidup di darat. Kemudian dermisnya terdiri dari stratum compactum dan spinosum. Pada bagian atas dari dermis terdapat chromatofora yang memberi warna pada kulit. Mempunyai kelenjar mukus multiseluler. Ada beberapa spesies mempunyai kelenjar granular toksik, misalnya kelenjar paratoid. Kemudian derivatnya pada epidermis ada selidik, fungsinya mengeluarkan sekret yang mampu menangkal virus atau bakteri. Pada dermis terdapat kelenjar mukus dan kelenjar racun. Kemudian ini contohnya, interkomen pada amfibia. Pada kulit amfibia ini penapang bintang dari kulit katak dewasa. Kemudian ini ada stratum basalnya dan tipis. Kemudian stratum superficialnya ini adalah corneum yang ditunjukkan. Nah, lapisan transisional di antaranya ini mereka meliputi stratum spinosum dan stratum granulosum. Kemudian yang B ini gambaran diagramatik dari kulit amfibi yang menunjukkan adanya kelenjar ini mukosa atau kelenjar minyak, kemudian kelenjar racun yang sekresinya itu melalui saluran pendek ke permukaan epidermis. Nah, itu ini kenapa pada katak yang berwarna itu dihasilkan suatu racun, karena itu mempunyai kelenjar ini kelenjar racun. Kemudian interkomen pada reptilia dan derivatnya, epidermis mengandung stratum corneum yang sangat tebal yang banyak mengandung keratin. Stratum corneum berkembang baik sebagai bentuk adaptasi untuk hidup di darat, memiliki sisik epidermal, tidak mempunyai kelenjar mukus, mempunyai kelenjar granula yang mengeluarkan sekret untuk proteksi, feromon, kelenjar femoral pada kalori jantan. Kemudian dermisnya lapisannya tipis dan pada dermis bagian atas banyak ditemukan chromatofora. Kemudian derivatnya, turunannya ada kelenjar femoral pada kalori jantan, kemudian ada karapas dan plaston pada penyu. Ini kulit pada reptil, skala epidermalnya ini bisa dilihat dan bagian-bagiannya. Nah, ini ada reptil itu ada karapas dan plaston. Ini sisi bagian bawahnya ya, kemudian ini bagian atasnya. Sama. Kemudian itu pada aves dan derivatnya, epidermis, kulit pada burung tipis, kering dan tidak ada kelenjar, kecuali kelenjar propegial dan kelenjar minyak pada lubang telinga luar atau di sekeliling kulaka pada beberapa spesies. Epidermis yang memiliki zat tanduk ditemukan pada bulu, paru, cakar, dan taji. Tubuh ditutupi oleh bulu, cakar terdapat pada ujung jari dan sayap. Taji itu merupakan tulang dermal yang ditemukan pada kaki jantan ayam petarung. Nah, taji pada beberapa spesies ditutup oleh lapisan tanduk dan berfungsi dengan tarsus atau tulang yang hanya ditemukan di kaki bagian bawah burung dan beberapa jenis non-unggas. Ini sudah tidak adanya. Kemudian dermis, tidak terdapat chromatofora pada dermis, pigmen hanya ditemukan pada bulu dan sisiknya. Derivatnya ada bulu, cangkal, taji, kelenjar uropegial atau kelenjar minyak. Nah, ini contohnya dari kulit pada burung pada bagian kakinya itu dan bagian-bagian. Kemudian ini penampakan dari bulu pada burung dan bagian-bagiannya. Nah, ini taji pada aves. Kemudian ini ada kelenjar uropegial,
terdapat pada bagian dorsal ekor burung apes, fungsinya untuk mengeluarkan minyak yang berfungsi untuk meminyaki bulu. Kemudian itu untuk pada mamalia dan derivatnya, epidermisnya adalah lapisan dari dalam keluar. Yang pertama adalah stratum basal, terdiri atas lapis sel berbentuk kubus dan cilindris. Kemudian ada lapisan sel polihedral, ada sel berbentuk pipi, ditemukan sel keratinosit, melanosit, dan sel Merkel, dan spermatosis. Kemudian ada stratum spinosum, terdiri dari sel buat poligonal agak pipih, bentuk lurik karena mengkerut. Ditemukan sel Langerhans, keratinosit, mulai sekresi rekeratin, absorpsi melanin, masih bisa bermitosis. Stratum basal dan stratum spinosum membentuk stratum malpighi atau stratum germinativum. Stratum granulosom terdiri dari 3-5 lapis sel yang pipih zona transisi, berisi butir-butir keratohyalin membentuk granula lamelar, tidak mengalami pembelahan sel. Ada stratum lucidum, lapisan bening, organel dan inti tidak ada, hanya dijumpai pada kulit depan. Ada kulit tipis, stratum lucidum tidak berkembang, mengandung eledin, kultur keratin, dan tanpa inti dan organel. Kemudian ada stratum corneum ini, lapisan sel yang bertanduk, jelas pada vertebrata darat, bentuk sel pipi, tanpa inti dan organel. Kayak keratin dan lipid merupakan barrier yang kuat bagian permukaan untuk mengelupas. Nah, ini contoh dari kulit mamalia. Ini ada rambut, di rambut itu sendiri ada melanin, medula, korteks, dan kutikula. Kemudian ke lapisan dermis, ada stratum papillare. Dermis ada di bagian permukaan, 20% dari dermis terdiri dari jaringan ikat areolar, kemudian membentuk penjorokan ke dalam epidermis yang disebut papilla dermis, memiliki anyaman pembuluh papiler, terdapat reseptor sentuhan, terdapat folikel rambut dan kelenjar, banyak mengandung sel fibroblast, makrofag, leukosit, dan lain. Kemudian ada B ini, stratum reticular, lapisan dermis terdalam, 80% dermis, terdiri dari jaringan ikat padat tidak teratur, sifatnya lebih padat daripada stratum papillare karena banyak mengandung substrat kolagen dan elastik, fungsinya memberi kekuatan, elastisitas, dan ekstensibilitas. Pada bagian ini, ujung terdapat folikel rambut, kelenjar minyak, kelenjar keringat, dan reseptor sensori yang lain. Kemudian ada hipodermis atau subkutan dari setelah dermis itu. Cirinya banyak mengandung lemak, beberapa jaringan ikat longgar, fungsinya mendekatkan kulit pada jaringan di bawahnya, cadangan energi, kemudian insulasi suhu tubuh atau mengurangi suhu tubuh saat jadi panas tubuh. Kemudian turunan dari epididit itu sendiri ada kelenjar, baik itu keringat, minyak, dan susu, ada rambut, tanduk jula dan rangga dan kuku. Dan kulit dari mamalia yang terdiri dari kelenjar spesius dan kelenjar yang masih dan bisa dibaca. Nah, ini kelenjar susu pada mamalia dan bagian bawahnya. Kemudian ini ada rambut. Nah, struktur rambut ini di tengah sini ada medula. Kemudian rambut itu mengandung keratin halus yang fleksibel. Kemudian ada korteks yang mengandung lapisan tipis dari keratin yang keras yang memberikan rambut ini bisa fleksibel. Kemudian ada kutikula, meskipun tipis, ini sangat kasar dan mengandung keratin yang kasar. Kemudian ini penampakan dari kuku, cakar, dan telapak pada mamalia. Dan ini biasanya pada kuda, pada
mamalia, kemudian ini bisa pada sebangsa kucing atau predator. Nah, ini tanduk tula dan rangga. Nah, ini contohnya. Tanduk tula rangga ini pada jerapah, kemudian ini pada badak, kemudian ini pada rusa. Ini juga sama. Kemudian ke sistem otot, ada vertebrata, fungsi otot sendiri untuk perlindungan, pergerakan, dan pemberi bentuk tubuh. Kemudian otot itu sendiri dibedakan menjadi otot poros, lurik, dan jantung. Nah, ini pengelompokan otot ini adalah otot ini adalah sel otot, ini biasanya adalah otot lurik yang banyak terdapat pada rangka dan bagian-bagiannya itu. Kemudian ada otot halus, ini biasanya ada pada bagian usus, lambung. Kemudian ada otot jantung yang ada pada jantung. Kemudian ini pengelompokan otot pada misalnya pada ikan itu ada lapisan etaksial dan hipaksial. Etaksial itu sendiri terdiri kelompok transversi spinalis, kemudian kelompok longissimus, kemudian ada kelompok myocostalis, kemudian ada lapisan hipalis itu adalah dari dorsomedial, kelompok subclavian. Nah, ini otot pada ikan itu ada itu kenapa ada yang berwarna merah putih itu dagingnya, karena ini ada otot merah, otot berwarna pink, dan otot putih. Kemudian itu serat ototnya itu kenapa ada yang merah dan putih itu, bila yang merah itu mengandung kaya akan myoglobin, protein berwarna merah, dan kaya akan mitokondria, fungsinya untuk mengangkut oksigen. Sedangkan serat otot yang putih itu hanya mengandung sedikit myoglobin. Proporsi kedua warna serat otot ini dapat memenuhi tindakan kontraksi otot saat melakukan fungsi gerak. Kemudian ada otot ekstrinsik pada bola mata ikan dan bagian-bagiannya. Nah, ini ada otot aksia, ada ikan ya, dan bagian-bagiannya. Kemudian ini otot aksiarnya. Kemudian ini otot branchiomerik pada hiu, ada spiracle, ada levator humedabulae, dan bagian-bagian lainnya. Nah, ini juga. Kemudian ini ada otot pada salamander dan kucing. Kemudian ini sistem otot pada tetrapoda, ini pada hiu, salamander, dan kucing. Kemudian ini otot pelvik pada hiu, salamander, dan kucing. Kemudian ini otot superfisial pada katak. Kemudian ini otot lingua pada bunglon. Yang kalian ketahui itu kenapa bunglon itu bisa menangkap mangsanya dengan cepat, karena sistem perototan pada lidahnya itu bisa memanjang karena ada otot akselerator yang bisa memanjang dan kembali dengan cepat atau kembali dengan cepat semula. Kemudian sistem otot pada tetrapoda, misalnya pada burung parkit ini, seperti ini bagian-bagiannya. Kemudian ini sistem perototan pada kuda dan bagian-bagiannya. Oke. Ada yang mau ditanyakan dari pertemuan kelima ini?
dari sistem integumen atau kulit dan sistem perorotan pada vertebrata. Baik ya, tidak ada ya? Tes, halo? Udah ada, Pak. Oke. Pak itu Pak mau tanya, nanti kalau pas UTS, SPH ini materinya banyak ya, Pak? Iya, nanti saya kasih materi ini aja apa? Soalnya nanti saya kasih soal penalaran aja. Saya aja ini. Saya aja ini kemarin ya, sebenarnya ya itu harusnya ada yang ngajar tentang kehewanan karena tidak ada yang mau itu dosen-dosen, ya sudah saya aja yang ngajar. Gitu. Materinya ini memang banyak ini tentang SPH ini. Rada mabok, Pak. Saya kemarin yang waktu tanya materi tentang SPH ini, Pak, di fakultas lain itu, di univ lain, Pak. Mas-masnya bilang, oh itu materinya banyak, Dek. Itu nanti kamu bakal rada mabok. Saya tidak percaya, tapi pas keluar materi ini, Pak, aduh ya ampun, saya percaya, Pak. Banyak sekali. Ya, itu saya kemarin sudah tawarkan ke dosen-dosen, ada yang mau ngajar kehewanan? Nggak ada. Saya dari tumbuhan juga ya. Kemarin juga kan mau merekrut dosen yang kehewanan, nggak dikasih sama universitas ya, bicara. Gitu. Nanti saya rembuk lagi sama dosen-dosen lain itu semester berikutnya ini supaya ada perubahan kurikulum gitu. Ya nanti saya kasih soal yang mudah kok untuk yang SPH ini. Untuk tugas minggu depan biologi molekuler, tidak bingung kan ini kan ngurus sama Valen ini. Satu hari sebelumnya, hari Minggu atau Sabtu nanti ya di share nanti materinya itu, PPT-nya itu. Kalau misalnya saya bingung itu nanti bisa kita latihan dulu itu, dites dulu bisa masuk apa enggak ke Zoom-nya itu. Setelah itu baru besoknya gitu kita langsung. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri aja. Sampai jumpa di minggu depan. Semoga minggu depan sudah bisa masuk normal. Kalaupun tidak, ya tetap kita melakukan ini tes untuk presentasi supaya kalian nanti itu bisa mahir untuk berkomunikasi gitu. Dari organisasi kalian juga bisa diterapkan itu. Oke, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.